Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali berjumpa di channel Donitan dan juga Geraha Mualaf Jakarta. Pada malam hari ini kami kedatangan seorang tamu ya, saudari Yunia ya, betul ya. Nah, ini saudari Yunia ceritanya mau berbincang-bincang lah gitu ya tentang keyakinan gitu ya. Asal dari mana Yunia? Dari Jakarta. Asal Jakarta. Pusat. Oke. Orang tua sama. Sama. Jakarta. Jakarta. Papa Karawang. Papa Karawang. Tenggelang. Papa Tenggelang. Karawang. Iya, maksudnya Tenggelang Chinese. Iya, Cina. Cina. Kok nggak kelihatan Cinanya? Cina hitam. Saya siapa? Saya apa papanya? Papa nggak tahu. Nggak tahu. Mamanya? Nggak tahu. Mama Lau. Oh, saya Lao. Selau. Gerejanya? Di GBI Rewel. GBI apa GBDI? GBI atau GPDI sama kan? Beda. GBI Beto. GPDI kayaknya. GPDI. Di Bungur. Oh, Bungur, Jakarta Di Pusat. Bungur Jakarta Pusat. Terakhir kapan ke gereja? Terakhir. Terakhir. Pasti 4-5 tahun yang lalu. Bener? Tuh, terakhir. Bener? Terakhir udah lama sih. Udah benar-benar Gitu? lama. Ada 5 tahun yang lalu. 5 tahun? 5 tahun. Kenapa? Ninggalin gereja kenapa? Karena apa ya? Ada yang diragukan gitu atau gimana? Karena diragukan. Jujur aku kayak pakai logika gitu loh. Karena pakai logika. Jadi walaupun aku Kristen, dari kecil Kristen gitu ya. Kenapa aku Kristen? Aku Kristen karena orang tua aku. Jadi bukan karena diri aku sendiri. Ya. Jadi sejak saat itu aku memutuskan untuk memulai perbandingan. Terus tertariknya sama Islam apa? Tertariknya sama Islam apa ya? Ngapain masuk Islam? Itu dia. Kalau dari perbandingannya gitu, lebih masuk akal tuh di Masuk agama akal. Islam. Okay. Lebih masuk akal di agama Islam. Jadi yang banyak hal yang nggak aku pelajarin di Kristen gitu ya kan. Aku baru tahu juga semenjak ini. Oh iya juga gitu loh ternyata. Gitu. Contohnya bisa kasih contoh nggak kira-kira apa? Contohnya apa ya? Ini penting nih ya soalnya. Ini penting. Maksudnya berkaitan dengan akidah gitu masalahnya. Iya sih. Temen aku ceritanya tentang tentang Yesus gitu? Enggak, maksudnya tentang kehidupan dulu kali ya. Bukan, maksudnya yang menjadikan salah satu hal buat Yunia untuk tertarik atau mantap masuk Islam apa? Mantap masuk Islam itu enggak sih kalau alasan dari hal Tuhannya sendiri gitu ya kan. Karena aku meyakini kayak Tuhan itu cuma satu. Kan? Esa. Esa. Malah aku kaget lagi di gereja, aku pernah ngedatengin satu gereja. Itu di penutupan doanya itu ya kan, ketiga yang Esa. Aku mikir aja sambil aku berdoa sambil amin, tapi ketiga yang Esa gitu loh. Aku jadi yang tadinya aku misalkan kayak berdoa khusyuk gitu ya kan. Aku minta berkat, aku mohon pengampunan dosa. Tiba-tiba dibilang pendetanya di ketiga yang Esa, aku balik jadi kayak bahasa Indonesia gue berapa gitu ya kan. Kalau aku Esa 1 gitu loh ya kan. Sama kayak saya dulu. Saya dulu pernah baca di gereja, di belakang mimbar gitu ya, ada tulisannya ketiganya yang Esa. Nah, kan orang jadi mikir ya, 3 tapi kok Esa gitu kan. Iya, makanya aku jadi sebenarnya yang tadinya khusyuk kok jadi mikir gitu ya kan. Kan Esa 1 nih, Esa 3 siapa? Aku bilang gitu ya, kenapa dibilang 3 gitu ya kan. Terusnya kalau 1 aja ya mungkin. Yang keduanya ya patut kita contoh, kita tiru gitu ya kan. Karena
mungkin baik, pasti baik gitu ya kan. Cuman tetap aja jangan ditigakan gitu ya kan. Kita cukup fokus sama yang satu, tapi ajaran untuk yang keduanya itu kita tetap ikutin gitu loh. Maksudnya maunya aku, cuman entah mereka yang salah atau salah buat lagu, aku pikir ya kan, atau salah buat statement apa kayak gimana kita nggak tahu deh ya kan. Soal bikin syair. Iya makanya bingung juga sih. Jadi ya udahlah gitu ya kan. Memang bisa jadi bingung ya ketiganya yang esa gitu. Nah orang oke lah, mungkin kalau pendeta jelasin kan mungkin bisa kemana-mana lah ya. Iya. 3 pribadi, tapi satu hakikat gitu kan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Nah. Bapa Maha Kuasa, Anak Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Gimana sih? Jadi muter-muter kan ngomongnya kan, sebenarnya tujuannya itu kemana gitu loh. Iya. Terus mengenal Islam gimana? Mengenal Islam nggak ada tuh ya yang apa? Ada berapa pribadi gitu kan, nggak ada kan? Nggak ada. Islam tuh cuma satu. Ya maksudnya kayak Tuhan tuh tetap Tuhan Allah, Allah gitu ya kan, tetap Tuhan Allah. Cuman kan ada beberapa nabi-nabinya juga ya kan. Setiap nabi juga punya kelebihannya masing-masing, punya pengajarannya masing-masing gitu ya kan. Kita tetap ikutin gitu ya kan. Cuman aku juga masih kurang terlalu tahu ya tentang Islam gitu ya kan. Aku juga masih belajar gitu ya kan. Aku juga di Alkitab juga nggak tahu Nabi Muhammad, karena di Alkitab di Kristen juga nggak ada Nabi Muhammad gitu. Jadi aku khusus lagi yang aku anggap baik ya aku pasti ikutin baik gitu ya kan. Aku juga mau belajar tentang siapa itu Nabi Muhammad gitu ya kan. Nah ya udah kayak gitu. Ya, aku lebih kini ke masuk Islam aja. Gitu ya. Tapi ingat nggak di Perjanjian Lama, kan ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Iya. Di Perjanjian Lama, semua yang disebut dengan nabi-nabi itu ngajarinnya Tuhannya 1 atau 3 pribadi. Tuhannya 1. Itu apa? Nabi Isa atau Yesus itu aja dari Perjanjian Baru. Ya. Dalam Alkitab aja tuh nggak ada tulisannya Tuhan Yesus. Ada. Nggak ada, dia Tuhan doang. Iya, ada tulisannya Tuhan. Iya, cuman bukan maksudnya nggak ada menyatakan Tuhan Yesus gitu kan. Maksudnya Tuhan nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Iya, Yesus pun nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Malah Yesus menyuruh untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Bapa. Iya, gitu kan. kepada Tuhanmu, kepada Bapa. Berarti dari Perjanjian Lama sampai Yesus pun semuanya kan ajarannya sama. Iya. Tuhan cuma 1. Tuhan cuma 1. Ulangan 64, ya kan? Nanti ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di Yesus di Markus 12:29 juga sama, mengulang. Iya. Berarti kan ajarannya sama. Ajaran sama. Terus di Islam juga sama ajarannya. La ilaha illallah. Iya. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, terus kok bisa jadi Trinitas gitu, dulu nggak diajarin sama pendetanya? Tahu juga mas. Makanya aku juga bingung. Udah lupa. Atau gimana? Entahlah. Aku juga bingung juga sih. Ada ini nggak misalnya percakapan sama pendeta atau sama keluarga, sama adik atau sama siapa gitu, ada nggak? Kalau sama pendeta sih aku nggak spesifik banget ya kalau ngomongin agama kayak gitu. Sekarang mau meninggalkan Kristen, kan di Kristen Yunia dari dulu mungkin sampai tadi mungkin masih percaya bahwa Yesus kan sudah mati di atas kayu salib buat nembus dosa Yunia. Gimana? Masih percaya begitu atau mau ditinggalin? Atau ada yang mau ditanyain? Enggak sih, kalau untuk itu aku nggak terlalu, maksudnya kalau yang nggak terlalu berhubungan banget sama kehidupan saat ini gitu loh. Aku nggak kurang mendalami. Berarti udah nggak percaya kalau Yesus mati di atas kayu salib buat tembus dosa Yunia? Dibilang nggak percaya juga nggak juga, dibilang percaya juga nggak juga gitu loh. Nah, karena aku masih belajar tentang hal itu, belum sampai ke situ sih. Jadi. Nah sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tembus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib nggak ditebus dong dosanya? Makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Ya makanya. Dibilang nggak ditebus juga.
Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia kan. Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Tapi waktu di Alkitab memang di Alkitab memang tertulis ya kalau Yesus mati itu untuk penebusan dosa manusia ya. Tapi kan itu ajarannya Paulus. Iya kan? Bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus kan. Makanya yang bilang Yesus mati di atas kayu salib kan bukan untuk menebus dosa manusia. Itu kan Paulus. Nah iya makanya aku emang Alkitab ada ya. Emang Yesus kan ngomong kayak gitu loh. Nggak bilang juga di atas dia mati itu karena itu. Dia kan mati kan karena kenapa sih aku lupa deh. Ya kan karena diserahkan sama imam Yahudi kan, ditangkap iya kan. Karena dia kayak dia kan dianggap menghujat gitu lah. Menganggap diri dia itu Mesias gitu ya kan. Ya anak Allah gitu lah. Iya, jadi dia atau menyebut dirinya Allah gitu lah. Makanya kayak gitu kan. Makanya ditangkap. Jadinya nggak ada kan. Nah iya, ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa dunia kan Paulus. Dari Paulus kan. Makanya untuk saat ini makanya aku nggak kurang percaya gitu. Untuk itu aku bimbang. Karena itu juga berarti aku bimbang. Nah, karena ya nggak ada. Sekarang ingat nggak Junia? Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Yang berkhianat. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa kak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, udah berapa tahun. Betul kan? Kalau iblis gak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa gak di atas kayu salib? Kalau iblis enggak? Kalau iblis gak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib gak? Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya, dibisikin untuk berkhianat, untuk mengkhianati kan. Iya. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyalipan kan? Ada. Nah, berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis? Tergantung bentuk surga aja kali ya. Kan dari kecil ke gereja. Pernah dengar dong ayat kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih? Pipi kanan. Pernah begitu? Enggak. Kenapa? Ya, balas lah. Kenapa balas? Kenapa balas? Ajaran, itu kan ajaran Yesus di Bible. Kenapa nggak diikutin? Ya, manusiawi berarti ya. Setannya mungkin muncul apa gimana? Manusiawi muncul ya. Susah begitu kan kayaknya. Bisa nggak diterapin maksudnya? Bisa. Yakin bener bisa ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Logikanya kalau nggak terlalu sakit gak apa-apa kali ya. Kalau nggak terlalu sakit, mau coba nggak? Orang yang nampar kayaknya pasti emosi, pasti kenceng ya. Pernah denger dong kasihlah musuhmu? Iya. Bisa kasihlah musuhmu? Susah sih. Hah? Kok susah? Berarti nggak mau ikutin ajaran Yesus di Bible? Makanya kalau karakter aku nih ya, aku kita bicara tentang karakter aku. Aku tuh tipe manusia yang dibilang apa ya, cuek, bodoh amat. Pokoknya aku nggak mau pusing, ikutin alur. Gitu. Jadi aku punya musuh, tapi kalau musuhnya baik-baik sama aku, udah pernah itu, ya udah aku nggak pernah benci sama dia. Mana ada musuh baik-baik? Maksudnya kayak contoh, aku sebelumnya pernah menikah nih, aku sekarang single parent. Pertanyaannya gini, iblis musuh kita bukan? Iblis musuh kita bukan. Lah iblis musuh kita bukan? Musuh sih. Musuh? Musuh. Kasihlah iblis bisa. Tergantung iblisnya berbuat jahat apa enggak. Pasti berbuat jahat ya. Emang ada iblis gak berbuat jahat?
Pasti. Tapi kan kalau kita nggak ngikutin berarti kan kita nggak, berarti dia bukan musuh kita dong. Kalau namanya iblis apa? Menggoda manusia. Kalau kita nggak tergoda. Loh, Oh, hebat yakin? banget ya. Hebat banget ya. Yakin? Emang tahu lagi digoda apa enggak? Iya sih kadang-kadang Iya kan dong. nggak terang-terangan dia ngomongnya. Mana ada iblis goda terang-terangan? Iya makanya. Kan iblis bisa menggoda dari Musuh kita dia musuh kita. musuh kan? Dia musuh Bisa kita. nggak ngasihin iblis? Kan iblis musuh kita. Enggak lah, Gimana cara yang ngasihin iblis? susah lah. Kita aja kan berdoa untuk mengusir iblis. Nah itu. Iya, kita kasihi dia. Kita kan juga mengusir dia. Kalau ada orang kesurupan, iblis diusir. Iya diusir makanya. Kenapa kita nggak kasihin? Kan dia musuh Iya. kita. Seharusnya kita temenin dia ya. Temenin mau. Makanya Mau kalau berteman sama iblis. kalau kita kasih berarti kita harus temenin dia gitu. Nah, iya dong. Nah, kita harus bikin dia baik. Hmm. Kan kodratnya dia mau dia jahat ya. Nah, misalnya Heeh. rumahnya kedatangan rampok misalnya. Mm-mm. Terus itu kan musuh kita. Iya. Mau ngerampok, punya maksud jahat kan? Iya. Gimana ngasihin perampok? Nggak bisa. Nih kasih ambil TV-nya gitu. Nih Nggak ambil bisa. duitnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu. Kecuali kita orang dalam. Orang dalam. Maksudnya temennya perampok. Maksudnya? Nggak mungkin kan? Itu berarti ngerampok rumah orang. Itu kan kalau ngerampok rumah orang. Nggak Ini mungkin rumah lah. kita yang kedatangan rampok. Masa orang dalam gimana sih? Nggak mungkin kan? Berarti nggak logis dong. Nah itu makanya. Jadi Satu musuh lagi kita nih. Kira-kira di satu lagi nih. Waktu Yesus di atas kayu salib, Mm-mm. pasti tahu dong yang deket di salib itu siapa? Perempuan yang deket di Perempuan. salibnya Yesus Ah. siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Pernah nggak ngelihat foto atau gambar Bunda Maria di bawah salib Yesus? Hmm. Waktu Yesus lagi disalib, itu Bunda Marianya nangis apa ketawa? Nangis. Kenapa nangis? Sedih lah kan anaknya digituin. Kenapa sedih? Kan anaknya digituin. Disalib. Emang berarti Bunda Maria nggak tahu dong kalau dosanya ditebus? Iya. Kalau tahu begitu tebus ngapain dia nangis? Harusnya- Kan berbuat baik anaknya. Cuman mungkin namanya keibuan yang gak tega kali ya. Loh, Kita sebagai ibu nih, iya. kita tahu buat nolong orang. Iya. Anaknya jadi penebus dosa seluruh manusia nih Iya, anaknya. Berarti kan berjasa besar dong. Tapi ya dengan bagi cara orang. disalib. Nangis apa ketawa? Atau senang? Seharusnya. Harusnya. Seharusnya senang. Dosa ibunya juga ikut ditebus. Iya, seharusnya senang. Harusnya senang. Tapi sebagai keibuan kan gak tega. Nah, Secara real berarti gitu ya. ada kemungkinan nggak sebenarnya Maria yang nangis di bawah salib Yesus itu sebenarnya nggak tahu kalau Yesus tuh mati untuk nebus dosa. Nggak tahu. Nah, terus yang ngasih tahu siapa? Yang nebus dosa. Masalahnya kan yang ngomong buat tebus dosa itu kan setelah Yesus mati udah berapa lama lah gitu. Paulus lah. Dia baru ngomong. Coba kalau dia ngomongnya dari awal. Nah, Kenapa dia mesti bahas belakang? paham kan maksud saya, paham ya? Oh, jadi kita yang buat cerita sendiri. Loh ya kan ini kan sebenarnya kan kita sedang menguji logika. Iya. Iya kan? benar kan? Contoh tadi waktu saya tanya kalau ngeliat Yesus mau disalib, mau nolong Yesus, kamu bantu tentara mau nyalib Yesus dengan nalar yang sehat, dengan apa namanya insting, Nolongin lah. pasti nolong orang yang kita cintain dong. Betul. Gak usah Yesus lah, orang tuanya mau disalib pasti nolong kan. Iya. Nah iyalah, apalagi ini Yesus gitu loh, junjungan kita. Junjungannya kan junjungan dalam arti kita meneladani. Gitu. Berarti kan ada sesuatu yang apa sih di dalam Janggal. Bible tuh janggal. Jangan. Penuh misteri. Misteri. Kok penuh misteri ya? Tahu dia. Paham ya berarti ya. Murid-murid Yesus kan kabur. Iya, mana tuh pada? Berarti tahu nggak dia dosa ditebus murid-muridnya? Enggak tahu. Kalau tahu ngapain kabur ya? Mendingan nonton bantuin kan? Bantuin tentara. Kan dia tahu kalau dosa ditebus, tapi karena murid-murid nggak tahu maka mereka kabur. Iya. Tapi Paulus itu ngomong kayak gitu atas insting dia sendiri kan? Asal apa? Atas keinginannya sendiri, akal dia sendiri gitu. Memang Paulus pernah ketemu Yesus. Yang itu, yang dia jatuh, yang sinar-sinar itu. Yang melihat sinar, melihat Iya. cahaya, mendengar suara. Nah itu kan dia beranggapan kalau dia melihat Tuhan. Bagaimana ceritanya Paulus melihat cahaya terus tahu manggil siapa kau Tuhan gitu. Gimana ceritanya Paulus tahu cahaya itu Tuhan gitu. Iya makanya dia Nah, sendiri. itu juga ini janggal gitu. Makanya kan orang Kristen itu kan ya gitu Sekarang gini. jawabnya. Sekarang gini, di seluruh perjanjian lama ada nggak apa konsep penebusan dosa pakai darah manusia? Nggak ada. Nggak ada. Semua pakai darah hewan. Darah hewan. Tiba-tiba di perjanjian baru, lu nggak selamat kalau nggak ada darah manusia yang tertumpah nih. Iya, Itu kan salib. pakai darahnya. Ada perbedaan. Ishak Ismail Yang mana? yang mengorbankan Pengorbanan. Yang Nabi Abraham. Ya, itu cerita lain lah. Cerita lain sih. Tapi kan nggak jadi disembelih. Nggak jadi Itu ya. kan ujian.
Jenderal. Abraham sedang diuji gitu kan. Tapi seenggaknya maksudnya kayak penyembelihan itu semua darah hewan. Iya, hewan. Semua darah hewan itu bisa lembu atau sapi, bisa kambing atau domba. Kalau nggak punya duit bisa burung tekukur. Kalau nggak punya duit lagi bisa tepung terigu. Bisa diganti. Bisa diganti. Bahkan kalau nggak punya tepung terigu, nggak bisa sampai ke bait suci, dari jauh bisa berdoa dan bertobat. Dengan cara apa aja ya untuk Nah. suci ya, nggak dipaksa harus. Ini tiba-tiba harus ada yang mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Kan udah beda nih. Dari mana? Dari mana coba kira-kira tahu nggak? Dari mana? Nggak tahu. Konsep pengorbanan darah manusia dari mana tahu? Nggak tahu. Dari penganut pagan. Apa tuh? Pagan itu yang penyembah dewa-dewa. Jadi mereka memahami itu kalau nggak pakai darah manusia nggak selamat gitu. Berarti konsepnya juga Kristen juga udah dicampur tangan dari agama-agama lain juga ya? Semuanya nih. Ada. Cerita-cerita tentang pagan nih. Pagan di dalam kekristenan. Ritualnya yang perjamuan kudus, pakai roti, pakai anggur. Dulu sering kan? Iya. Bagi-bagi roti sama anggur. Tiap bulan. Tiap awal bulan. Tiap awal bulan. Minggu awal bulan. Itu juga sebenarnya ritual pagan dari Mesir. Dewa Osiris gitu. Tapi bukannya mereka ngikutin itu yang perjamuan itu? Jamuan apa? Perjamuan yang kata Yesus sebelum disalib sama ke-12 muridnya? Iya. Iya. Nah kan itu yang sekarang menjadi ritual tiap bulan di gereja. Makanlah tubuh dan minumlah darahku dengan makan dan minum darahku, makan tubuhku dan minum darahku, kalian mengingat aku. Iya. Ya kan? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sama dengan tulisan-tulisan di teks peti mati yang di Mesir. Pernah dengar dong, Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. dan kebenaran dan hidup. Bisa datang ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Lah Dewa Mitra juga disebut jalan dan kebenaran dan hidup. Gembala yang baik malah Mitra. Oh, jadi banyak jalan dong. Banyak Jadi jalan. gimana nih? Banyak yang menjadi jalan gitu. Iya, banyak yang menjadi jalan ya. Artinya konsep-konsep itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum ada Yesus. Sebelum ada Yesus itu sudah ada kepercayaan-kepercayaan orang selamat dengan cara apa? Ada yang dituhankan dengan cara mati, kemudian bangkit dari ketiga menjadi juru selamat. Gitu. Jadi udah paham ya? Kira-kira ya? Mantap masuk Islam. Mantap. Ya orang ada jawabannya semua kok di Islam. Iya. Masuk akal semua. Nah, Logis. nah itu. Alhamdulillah berarti ya udah tinggal syahadat aja ya. Gimana? Oke. Baik, bismillah ya. Alhamdulillah saudari Yunia pada malam hari ini sudah menyatakan keinginannya untuk masuk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi sudah mantap ya. Nah, kalau pakai hijab sekarang malah kelihatan cinanya loh. Serius. Tadi nggak pakai hijab malah nggak kelihatan cinanya ya. Iya, Pak. Lucu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gini. Sudah pernah dengar kan ya 2 kalimat syahadat? Pernah ya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Pernah dengar ya? Artinya juga sudah tahu kan? Tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah cuma gitu doang. Perlu latihan? Enggak. Nggak usah, langsung ya. Baik, kalau gitu kita akan melakukan prosesi syahadat. Tapi sebelumnya saya pengen nanya dulu nih. Ada 3 pertanyaan ya buat Yunia. Pertama, apakah Yunia ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Yang kedua, Yunia masih punya orang tua kan tadi kan? Pasti. Mereka sudah tahu belum kalau Yunia mau masuk Islam? Tahu. Tahu? Tahu. Keberatan? Enggak. Enggak. Alhamdulillah dong. Tapi andai kata misalnya keberatan juga Yunia boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat Islam. Yang pertama setelah syahadat nanti ada sholat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu ya. Apakah kira-kira saudari Yunia berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat tersebut? Insyaallah. Insyaallah. Udah bisa ngomong insyaallah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi saudari Yunia ya untuk bersyahadat. Ikutin kata kalimat saya. Nah, dalam bahasa Arab nanti dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah
illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat buat saudari Yunia. Ada yang perlu saya sampaikan. Kalau di dalam Islam itu kita memahami begini. Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta atau satu Tuhan. Jika bayi ini nanti besar, dia menjadi Kristen, Yahudi, atau Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi ketika dia mengenal Islam, atau mungkin dia sampai menerima Islam, bahkan sampai dia mau masuk Islam, itu artinya sebenarnya dia bukan pindah agama. Tapi sebenarnya itu kembali ke fitrahnya. Kembali ke fitrah sebagai orang yang muslim gitu. Ya, muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada satu Tuhan. Dan di dalam Islam kita juga memahami, setiap orang yang masuk Islam, itu insya Allah dosa-dosanya diampuni. Dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam. Insya Allah ya, dosanya semua diampuni. Tetapi, ya, kebaikan yang sudah pernah dilakukan, dari mulai akil balik sampai masuk Islam, itu nggak dihilangin. Tetap dicatat sebagai pahala, insya Allah. Jadi dosanya diampunin, kebaikannya tetap dicatat. Ya, Alhamdulillah. Oh ya, sebentar. Ini saya ada buku panduan sholat, ya, nanti bisa dibaca. KTP-nya tadi, oh ya dari foto ya. Udah. Sebentar ya. Sebentar. Ini juga ada sedikit uang. Uang ini adalah uang zakat yang memang ditujukan untuk mu'alaf. Mu'alaf adalah salah satu pihak yang berhak menerima zakat dari 8 asnaf, 8 golongan. Salah satunya ada mu'alaf. Jangan dilihat jumlahnya, diterima aja dengan baik ya. Ini tolong diterima aja. Terus kemudian nanti sebentar. KTP-nya kan tadi sudah dikirim pakai foto ya. Nanti kita akan keluarkan sertifikat. Nanti tolong mau PDF-nya aja atau mau di-print? Bebas. Bebas. Kalau PDF aja, kalau PDF aja nanti bisa di-print sendiri. iya. Kalau mau PDF-nya mau sertifikatnya boleh nanti kita kirim. Tapi waktu sertifikat itu ada tanda tangan saksinya gitu? Ada. Enggak, kalau yang di sertifikat kan nggak ada tanda tangan, cuma namanya aja. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau perlu tanda tangan boleh ya, nanti kita tanda tangan. Berarti ini namanya Yunia Santi ya? Yunia Santi. Oke, Yunia Santi. Alamatnya, alamat pengiriman sertifikatnya sama dengan di KTP? Sama ya? Oke, nanti kita kirim sesuai alamat ini ya. Baik, kalau gitu, Alhamdulillah, saudari Yunia pada malam hari ini sudah menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan kami semua berdoa, mudah-mudahan Yunia istiqomah. Istiqomah itu konsisten gitu ya. Dan kita semua berdoa agar kita semua dihindarkan dari api neraka. Ya, insya Allah. Nah, jadi apapun yang sekarang sudah Yunia jalani, Yunia sudah menjadi seorang muslim, tolong ditunjukkan akhlak seorang muslim. Nanti belajar step by step. Bukan belajar semalam suntuk misalnya untuk misalnya macam-macam ya. Tapi belajarnya step by step aja. Yang pertama belajar sholat, karena setelah syahadat yang terutama adalah sholat. Ya, pelan-pelan nanti Ustadz Agus bisa bantu dengan bacaan sholat atau apa. Yang penting coba langsung hafalkan Al-Fatihahnya dulu. Kalau belum bisa, sholat dengan mengikuti atau menjadi jamaah gitu. Bacanya subhanallah aja cukup. Apa ikutin gerakannya? Gerakannya aja ikutin. Oke?
Ya, sekali lagi selamat buat Yunia, mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesabaran, juga istiqomah, dan insya Allah husnul khotimah. Ya, baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.